Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot dan pembacaan komen-komen. Nah, untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, dan bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke, kita akan mulai. Kita akan mulai dari komen yang pertama, yaitu sebentar, Tarotku perjelas gambarnya. Oke, dari komen yang pertama adalah bentar. Nah, sudah lebih jelas. Yang pertama adalah dari Debbie Sumira. Kak, tolong dong lihatkan si mantan selingkuh itu bagaimana hubungannya sekarang, apakah akan hancur? Apakah hubungannya dengan selingkuhannya akan hancur? Oke, itu pertanyaannya ya, dari Debbie Sumira. Sekarang fokus ya, fokus bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah hubungan dia dengan selingkuhannya akan hancur? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah hubungan dia dengan selingkuhannya akan hancur? Oke, tarotku tebar kartunya ya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1 2 3. Oke, sekarang ada 3 buah kartu. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah hubungan si dia dengan selingkuhannya akan hancur? Kita akan lihat sama-sama. Di sini akan ada masanya mungkin nanti hubungan dia akan hancur, tapi yang pasti saat ini hubungan mereka sebenarnya lagi dekat-dekatnya, mereka lagi sayang-sayangnya, tapi karena ini adalah simbol roda waktu, akan ada masa di mana mereka juga akan berada di bawah, tapi saat ini mereka sebenarnya hubungannya sedang bagus-bagusnya ya. Ini pilih kartu tengah. Yang ini lebih ke arah apakah hubungan mereka akan hancur? Hubungannya akan hancur. Kenapa hancur? Karena lingkungan mereka sebenarnya juga tidak mendukung hubungan mereka, karena buat lingkungan ini juga bukan hubungan yang baik ya. Ini yang pilih kartu paling kanan. Yang ini adalah Emperor, menyimbolkan bahwa bisa jadi hancur atau tidak sepenuhnya berada di tangan kontrol yang dominan dalam hubungan. Jika yang laki-laki dominan, dia yang pegang kontrol, mau dibawa hancur, mau dibawa semakin baik pun bisa, karena sebenarnya kontrol penuh ada di tangan si dia ya. Oke, terus lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah komen dari Debbie Sumira kembali. Oke, ini sudah ya. Untuk para sahabat yang sudah tarotku like, berarti videonya sudah tarotku buatkan ya. Dari Tuti Ufiati, Bang request dong, apakah ibunya calonku setelah sekian lama nggak pernah ketemu masih menanyakan tentang hubungan ini kepada dia? Apakah ibunya calonku setelah sekian lama nggak pernah bertemu masih menanyakan tentang hubungan ini kepada dia? Oke. Berarti pertanyaannya adalah apakah ibunya si dia masih mempertanyakan hubungan kita, seperti itu ya. Fokus bayangkan ibunya, tanyakan dalam hati, apakah ibunya masih menanyakan hubungan kita? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah ibunya masih menanyakan hubungan kita? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik ya. Oke, untuk yang pilih kartu paling kiri, apakah ibunya masih menanyakan hubungan ini? Yang ini lebih ke arah jawaban iya ya, karena kartu pedang dan tongkat nantinya akan banyak mengarah ke arah jawaban iya. Ini yang pilih kartu tengah, yang ini juga lebih ke arah iya. Dan ibunya juga mempertanyakan bagaimana kelanjutan hubungan ini ke depannya, arahnya mau ngarah kemana, karena kartu Hermit adalah simbol menerangi arah atau memiliki arah yang jelas ya. Ini yang pilih kartu paling kanan, yang ini lebih ke arah mempertanyakan hubungannya, menanyakan sebenarnya hubungan ini nantinya mau diteruskan atau tidak. Kalau memang diteruskan, lebih jelasnya bagaimana, kapan akan bertemu, yang itu juga ditanyakan oleh ibunya ya, karena untuk ibunya suatu hubungan harus jelas ya. Oke, tarot lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah
Dari Serena Angel, terima kasih kak sudah bacain requestku, sukses selalu lagi kak. Kenapa mantan masa lalu yang dulu, kenapa dia suka menghubungiku via di WA, Facebook dan lain-lain? Apakah dia nggak bahagia sama pelakornya yang jadi istrinya sekarang? Terima kasih kak tarotku, sukses selalu. Oke, kenapa mantan yang dulu meninggalkanku menghubungiku kembali atau tetap menghubungiku? Oke, fokus ya, fokus. Bayangkan si dia, kenapa dia tetap menghubungiku biarpun telah menikah dengan si pelakor. Sekali lagi, kenapa dia menghubungiku padahal telah menikah dengan si pelakor? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1 2 3. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1. Oke, ada counter di sini. Oke, yang memilih kartu paling kiri, kenapa dia menghubungiku padahal dia sudah menikah dengan si pelakor? Karena untuk dia, kita adalah orang yang bisa menuntun atau memberinya arahan. Mungkin dia menikah dengan si pelakor, tetapi dia merasa hidupnya mulai nggak tentu arah ya. Ini yang pilih kartu tengah. Yang ini lebih ke arah karena dia memiliki banyak keraguan di hatinya dengan hubungan dia sekarang, dan dia mulai mempertanyakan apakah jalan yang aku pilih ini adalah jalan yang benar atau tidak ya. Keraguan-keraguan dia akhirnya membutuhkan kehadiran kita untuk menemukan sebuah solusi atau jawaban untuk arah hidupnya mau ngelangkah kemana ya. Ini pilih kartu paling kanan. Yang ini karena merasa dia yakin bahwa suatu saat mungkin saja bisa menjalin kembali relasi dengan kita. Oleh karena itu dia tetap menjaga hubungan dan berusaha untuk mengontak kita ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah komen dari V. Ermos. Kak request, apakah kebohongan yang mantan suami dan pelakor tutupi akan terbongkar tahun ini? Yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah mantan suami menyesal sudah menceraikan saya demi wanita lain? Kapan dia minta maaf? Dan yang ketiga, apakah mantan suami bahagia dengan pelakor dan hatinya lebih berat ke siapa? Saya atau pelakor? Oke. Kita akan baca dari yang pertama. Yaitu apakah hubungan mantan suami dan pelakor tutupi akan terbongkar di tahun ini? Fokus. Bayangkan mantan suami, tanyakan dalam hati, apakah kebohongannya akan terbongkar tahun ini? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah kebohongannya akan terbongkar tahun ini? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1 2 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang pilih kartu paling kiri, apakah kebohongannya akan terbongkar tahun ini? Kartu Two of Cups lebih ke arah tidak, karena tahun ini masih ada beberapa komitmen atau beberapa hal yang masih bisa dia tutupi, ada beberapa janji yang dia buat agar ini tidak terbongkar ya. Ini yang pilih kartu tengah, ini lebih ke arah iya, tahun ini akan terbongkar ya. Ini memilih kartu paling kanan, kartu desan sebenarnya simbol kartu positif, simbol kartu bahagia, dan di sini ada simbol tembok yang berarti adalah batasan. Akan terbongkar hanya sampai batasan tertentu, tapi ada beberapa yang belum terbongkar juga tahun ini ya, tapi sebagian udah mulai terbongkar, yang ini terbongkar, yang ini masih belum ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Yang kedua tadi adalah apakah mantan suami menyesal sudah menceraikan saya demi wanita lain, dan kapan dia akan minta maaf? Oke. Fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati ya. Apakah dia menyesal sudah menceraikan saya demi wanita lain? Kapan dia minta maaf? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah dia menyesal sudah menceraikan saya demi wanita lain dan kapan dia minta maaf? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih ya. Tarotku beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah dia menyesal dan kapan dia minta maaf? Kartu Page of Cup, kartu Cup, dan kartu koin lebih ke arah jawaban tidak, karena untuk dia tawaran hubungan yang sedang dialami sekarang itu adalah tawaran hubungan yang lebih baik daripada saat menjalin relasi dengan kita dulu ya. Yang ini dia nggak menyesal, dan yang ini dia masih belum ada indikasi juga untuk minta maaf ya. Ini pilih kartu tengah. Yang ini tergantung pengorbanan apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita lebih baik daripada hubungan yang sekarang, karena dia juga merasa bahwa pasangan yang sekarang juga sudah berkorban banyak untuk dia.
Nah, apakah dia akan minta maaf atau tidak? Yang ini juga masih ke arah 50-50, yang ini tidak, ini masih 50-50. Sedangkan yang paling kanan, apakah dia menyesal? Ke arah iya. Kapan dia akan minta maaf? Ini bisa mulai 1 hingga 12 bulan ke depan. Jadi sekarang hingga 1 tahun 2 bulan ke depan kemungkinan dia akan minta maaf ya. Dan yang ini dia menyesal. Yang ini dia melihat apakah kita juga. Jadi dia yang di sini masih membandingkan ya antara pengorbanan kita dengan pengorbanan pasangan yang sekarang. Jadi nggak bisa dikatakan dia juga menyesal dan nggak bisa dikatakan dia juga minta maaf ya. Yang ini lebih karena dia tidak menyesal, bahkan dia merasa hubungan yang dia jalani sekarang lebih baik daripada yang pernah dia jalani dulu ya. Oke, Tarotku lanjutkan lagi. Ini adalah yang ketiga. Apakah mantan suami bahagia dengan pelakor dan hatinya lebih berat ke siapa, saya atau pelakor? Oke. Fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati. Apakah si dia lebih bahagia dengan si pelakor? Mana yang lebih dia cintai? Sekali lagi, apakah dia lebih bahagia dengan si pelakor? Oke, Tarot ulangi kembali. Fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati. Apakah si dia bahagia dengan pelakor? Lebih berat ke arah siapa hatinya? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Apakah si dia bahagia dengan si pelakor? Lebih berat kemana hatinya? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih ya. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, untuk yang memilih kartu paling kiri, apakah dia bahagia? Kartu 8 won lebih ke arah jawaban iya. Iya, dia bahagia. Lebih berat kemana hatinya? Karena kita lihat di sini ya, dia lebih mengarah ke orang yang baru dikenalnya. Jadi dia akan lebih mengarah ke arah si pelakor hatinya ya. Yang ini lebih ke arah dia bahagia saat ini, namun tidak ada jaminan nantinya ke depan dia juga akan tetap bahagia. Nah, lebih mengarah kemana hatinya? Lebih mengarah kepada siapa yang berada di sebelahnya saat ini ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Ini lebih ke arah tidak bahagia, bahkan dia sudah merasa dia melakukan pilihan yang kurang tepat. Jadi yang ini hatinya juga lebih mengarah ke arah kita ya. Oke, sekian pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Terima kasih.